نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. Masih dari pembahasan kajian fikih yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari pembahasan kitab Siyam. Di sini Syekh terangkan kepada kita ada 5 bab yang berkaitan dengan masalah puasa. Beliau akan terangkan tentang masalah kewajiban berpuasa dan waktu berpuasa itu. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan masalah waktu berpuasa, kapan. Kemudian yang ketiga beliau akan terangkan tentang masalah hal-hal yang merusak dari puasa. Kemudian yang keempat beliau akan terangkan tentang masalah hukum-hukum seputar al-fiqh ini. Baik. Pada malam ini kita akan berikan 2 pembahasan tentang masalah kewajiban berpuasa dan seputar syarat-syarat seorang itu diwajibkan atau syah puasanya. Nah, ini dari 2 pembahasan yang beliau uraikan di bab yang pertama. Kata beliau di bab yang pertama, fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Nah, bab tentang masalah telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini lafaz kutiba, dari situ diambil pendalilan bahwasanya Siyam itu adalah hal yang diwajibkan, dan sini adalah Siyam Ramadan maksudnya ya, puasa Ramadan, karena dia pakaikan alif lam di situ, dan itu dari puasa yang sudah dikenal, puasa Ramadan. Kemudian ayat di surah Al-Baqarah ayat 6. Kecuali kalau tidak daripada itu maka dia adalah puasa sunnah. Maka dari puasa Ramadan, dari puasa yang wajib ya, adalah hal yang diwajibkan. Ada hadis yang lain, dari hadis yang masyhur yang sudah kita sering baca, di hadis Jibril, atau anta'budallaha, atau diterangkan di situ di hadisnya antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, yang sering dibaca ya oleh para penceramah di bulan Ramadan pada 2 ayat yang sudah kita terangkan tadi itu. Nah, dan sepakat para ulama tentang wajibnya berpuasa ini. Dia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, itu puasa Ramadan. Dan siapa yang mengingkari kewajibannya, maka itu hukumnya kafir kalau dia ingkari kewajiban dari puasa Ramadan. Adapun kalau dia tidak berpuasa karena malas, maka itu lain lagi masalahnya ya.
dia tidak dikafirkan, tapi dia berdosa namun dia tidak dikafirkan. Itu kalau dia tidak berpuasa karena malas dan dia masih meyakini akan wajibnya berpuasa itu. Tapi kemudian di sini perlu kita terangkan tentang apa itu definisi puasa. Tadi kan diterangkan fi wujubi shaumi Ramadan. Tentang masalah kewajiban sudah diterangkan tadi dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Kemudian apa itu puasa? Ya, puasa secara bahasa dia bermakna al-imsak. Nah, bermakna menahan. Adapun secara istilah ada beberapa definisi di kalangan ulama. Dan di sini kita bacakan sebagian dari definisi ya. Ada yang berkata puasa itu yaitu imsak anit ta'am wasyarab wasyahwat wasairil muftirati al-hissiyah. Baik, makan dan minum serta syahwat serta hal-hal yang seluruh pembatal-pembatal puasa yang terlihat. Nah, ini sebagian definisi ya, diterangkan oleh ulama. Dan juga ada definisi yang lain diterangkan oleh para ulama, yaitu dia merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perputarannya pada masalah menahan pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Nah, dari orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Ya. Bentuknya bentuk penahanan yang khusus. Ya, dari orang-orang yang khusus pada waktu yang khusus. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, dikatakan di bentuk penahanan yang khusus, ini mirip tadi dengan definisi yang sebelumnya. Karena yang ditahan ketika berpuasa itu tidak semua. Tapi yang ditahan hanyalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Akan datang penjelasannya dari hal yang membatalkan puasa itu apa. Nanti sudah disinggung sedikit ya. Seperti makan, minum, dan dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan berpuasa. Nah, itu bentuk penahanan yang apa? Yang khusus. Dan juga ada hal-hal yang lain yang ditahan juga ketika berpuasa, yang dia tidak membatalkan puasa tapi merusak puasa itu. Seperti dosa dan maksiat. Itu juga ditahan ya saat berpuasa. Nah, ditahan juga saat berpuasa. Akan datang nanti penjelasan tentang masalah itu. Jadi dia bentuk penahanan yang khusus. Ya, dari orang-orang yang khusus. Nah, karena berpuasa itu tidak diwajibkan atas setiap orang. Ya, ada syarat-syaratnya akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti di pembahasan. Kita akan baca. Nah, kemudian pada waktu yang khusus. Nah, beliau akan terangkan juga dari waktu berpuasa itu dengan syarat-syarat yang khusus. Ini juga akan datang penjelasannya tentang masalah syarat-syarat berpuasa. Baik. Ini diantara definisi-definisi puasa ya. Yang jelas dia perputarannya itu pada masalah menahan. Ya, hal-hal yang tertentu yang merupakan pembatal puasa atau yang merusak puasa itu. Dan pada orang-orang yang khusus, waktu yang khusus, dan ada syarat-syarat yang akan diterangkan dari masalah puasa ini. Baik. Boleh terangkan di situ dari sebagian hikmah dan pelajaran berpuasa. Dan padanya ada pensucian jiwa ya dari berbagai macam dosa dan kesalahan yang jelek
Nah, dan juga pada puasa itu terdapat, ya, itu semua kita, ya, telah ditakdirkan oleh Allah. Ada syaitan yang berjalan dalam diri kita. Nah, kemudian di antara hikmah berpuasa juga yang lain diterangkan oleh Syekh. Nah, seorang ketika dia berpuasa, syahwatnya itu akan menurun. Nah, keinginan untuk beribadah kepada Allah, dia tidak makan. Atau mungkin ada sebagian orang yang hanya sekali saja makan dalam sehari. Ya, dia berbeda dengan kebiasaan orang-orang yang banyak, yang punya banyak harta. Nah, maka itu akan dirasakan oleh orang-orang yang punya banyak harta. Nah, dari penderitaan orang-orang miskin. Nah, maka di antara dari hikmah syariat berpuasa itu, ya, tahan laparnya, hausnya. Ya, sebagaimana juga orang-orang miskin juga seperti itu. Sehingga pada hari berpuasa sama kedudukannya antara orang yang kaya dan orang yang miskin keadaannya. Nah, dari sisi hal yang terlihat seperti itu. Baik. Ini di antara hikmah-hikmah, ya, yang diterangkan oleh para ulama dari hikmah berpuasa itu. Nah, kita ulang tadi, ya. Yang pertama dari uraian Syekh, padanya dari puasa itu untuk sebagai pensucian untuk jiwa. Nah, membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, dan juga padanya dari hal yang perlambat jalannya syaitan, dan juga padanya dari hal yang seorang itu akan punya semangat dalam beribadah karena syahwatnya akan melemah, dan juga padanya terdapat zuhud terhadap dunia dan mengarah ke negeri akhirat itu lebih besar. Dan juga padanya terdapat dari hal yang seorang itu akan merasakan dari penderitaan orang-orang miskin. Nah, tatkala mereka pada sebagian hari-hari dalam kehidupannya mereka kurang dalam masalah makanan. Mungkin dari diantara keutamaan atau hikmah berpuasa. Adapun keutamaan puasa itu diterangkan dalam banyak ayat dan hadis, ya. Insyaallah kita akan terangkan mungkin di waktu yang lain. Kita fokus dulu pada pembahasan yang diterangkan oleh Syekh di sini, karena waktu yang membatasi kita. Kemudian beliau terangkan di situ tentang masalah waktu berpuasa. Walaupun ini akan diterangkan juga di bab yang kedua, ya. Jadi kita tidak baca di sini, akan dibaca juga. Kita akan terangkan secara di waktu yang lain. Kemudian beliau terangkan juga di sini dari kewajiban atau awal. Nah, waktu berpuasa itu atau waktu berpuasa Ramadan itu diketahui dengan cara bagaimana? Ya, boleh terangkan di sini ada 3 cara dapat mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, ini dari hal-hal yang pertama yang harus diketahui, ya. Sebelum masuknya bulan Ramadan, seorang mengetahui dengan apa Ramadan itu masuk, agar dia punya persiapan. Nah, boleh terangkan situ ada 3 perkara. Satu dari 3 perkara. Yang pertama di antara cara yang dengannya seorang bisa mengetahui masuknya bulan Ramadan, hilal. Dengan cara dia melihat apa? Hilal. Ya. Ini diterangkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain. Selain dari hadis yang beliau bawakan sini, ada beberapa hadis yang lain lagi kita baca. Dan itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Kata beliau, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Dan
jika kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. Ya, semua diikat dengan apa? Melihat. Nah, ini ada beberapa riwayat-riwayat ya, diterangkan oleh Nabi dalam hadis-hadis. Itu dengan persaksian orang yang melihat hilal. Dengan persaksian orang yang melihat apa? Hilal. Ya mungkin dia tidak melihat hilal. Ya, kayak kita di sini kan kebanyakannya kan tidak melihat. Hilal itu kecil sekali. Tapi mungkin ada yang melihat, yang mengkhabarkan kepada kita. Nah, bahwa hilal telah apa? Terlihat. Maka orang yang mengkhabarkan ini walaupun dia sendiri itu sudah cukup. Sudah cukup bahwasanya apa? Telah menentukan untuk menentukan masuknya bulan apa? Ramadan. Itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Abu Daud dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisyamihi. Ya. Kata Ibnu Umar, manusia ketika itu berusaha untuk melihat hilal. Dan ini tentunya kita akan bahas ya. Hilal itu dia terlihat, berusaha untuk dilihat di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Jadi di sore hari misalnya, anggaplah hari ini misalnya ya, tanggal 29 Sya'ban. Kalau terlihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, berarti besok sudah masuk bulan Ramadan. Nah, itu dari waktu melihat hilal. Tara'an nasul hilal. Kata Ibnu Umar, manusia berusaha ketika itu melihat hilal. Beliau, fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aitu. Maka saya kabarkan Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melihatnya. Ya. Maka Nabi berpuasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Ya. Perhatikan sini ya, Nabi hanya menerima kabar dari Ibnu Umar saja. Ya, tentunya yang diterima di sini kabarnya orang yang jujur ya. Yang memang dia punya pengalaman dalam melihat hilal. Bukan orang yang fasik atau yang senang berdusta di tengah manusia misalnya. Ya. Tapi dia orang yang jujur, dikenal dengan kejujuran dan bukan orang yang fasik. Ya. Dari kaum muslimin. Nah, kapan dia membawa berita untuk tentang terlihat hilal dan dia punya pengalaman di situ, maka kabarnya diterima. Tapi ingat tadi ya, waktu melihatnya di tanggal 29 Sya'ban, di sore hari, tatkala matahari sudah terbenam. Kalau terlihat, maka itulah tanda malam itu adalah malam pertama di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, akan diterangkan nanti di cara yang ketiga. Itu beliau terangkan di situ, kalau tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bilangan Sya'ban tadi menjadi 30 hari. Ya. Misalnya dia lihat, anggaplah sudah berusaha melihat di sore hari di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Kemudian hilalnya tidak terlihat. Apakah mungkin karena mendung atau memang cerah tidak terlihat bulannya misalnya? Maka dalam agama kita diterangkan ya, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Nah, ini diterangkan dalam banyak riwayat ya. Di antaranya boleh bawakan di situ hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama syahru tis'un wa ishruna yauman. Fala tasumu hatta tarawhu." Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya bulan itu ada 29 hari. Itu asalnya kalau bulan Islam ya. Bukan 30 tapi 29 hari. Ya, disitulah terlihat. Disitulah manusia akan berusaha melihat. Ya. Nah, maka kata Nabi, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Itu melihat apa? Hilal. Nah, wala tuftiru hatta tarawhu.
dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Maksudnya hilal bulan Syawal nanti. Ya, kalau tadi yang pertama hilal bulan Ramadan. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Jika dihalangi oleh kalian mendung, maka perkirakanlah bilangan bulan itu. Ada terangkan dalam riwayat yang lain apa makna perkirakan di sini. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga, fa in ghumiya 'alaikum ya asy-syahru fa'addu 30. Tatkala jika terhalang oleh kalian bulan itu, apakah berupa mendung atau yang semisalnya, maka hitunglah bulan Sya'ban tadi itu menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Dan ini ada beberapa riwayat-riwayat ya, mirip-mirip semuanya. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari juga ada lafaz fa'akmilu al-thalathin. Ya, sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat Al-Bukhari, fa'akmilu iddata Sya'ban thalathin. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, menjadi 30 hari. Baik. Akhirnya dari hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah tadi itu. Nah, jadi ini 3 cara ya. Satu di antara 3 cara ini dari cara yang dipakai untuk melihat, atau dengan cara satu dari 3 cara tadi itu dipakai untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Apakah dengan cara dia melihat hilal, apakah dengan mata kepala atau dengan teropong. Dan kita di negeri ini sudah ada ya dari tim-tim pemerintah. Alhamdulillah ya, setiap tahun itu didetailkan masalah itu. Nah, kalau terlihat walaupun dengan teropong, maka Ramadan sudah masuk. Ya. Atau kalau tidak tadi diterangkan itu dengan persaksian dari satu orang saja yang jujur, terpercaya, yang adil. Nah, yang punya pengalaman. Maka ketika dia kabarkan, walaupun dia tidak terlihat oleh orang yang lain, maka itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, nah, itu dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kalau misalnya tidak terlihat hilal tadi di tanggal 29 Sya'ban. Apakah terhalangi oleh mendung, oleh kabut, atau memang tidak terlihat karena memang bulan belum muncul, maka bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari penjelasan tentang kewajiban berpuasa serta dengan apa diketahui bulan Ramadan itu masuk. Ya, di antaranya tadi sudah diterangkannya satu dari 3 cara tadi itu. Dan kemudian juga ada pembahasan yang lain di sini tentang masalah dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim dan muslimah sebelum masuknya bulan Ramadan. Yaitu di sana diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena berhati-hati. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kata Nabi, jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, kecuali katanya seorang yang mungkin dia punya kebiasaan puasa, maka tidak ada masalah dia berpuasa. Ya. Nah, contoh misalnya ya, anggaplah contoh ya. Misalnya hari ini 29 Sya'ban. Contoh ya. Manusia berusaha melihat hilal, tidak terlihat misalnya. Nah, besok itu kan mungkin 1 Ramadan, mungkin masih bulan apa? Sya'ban. Ini contoh ya. Ya, ada orang yang mungkin dia mau ingin hati-hati. Kita puasa saja besok misalnya. Siapa tahu besok sudah masuk 1 Ramadan. Dipahami ya? Ini tidak boleh seperti itu ya. Karena seorang itu dia berpuasa harus dengan keyakinan. Bukan hanya
Dan demikianlah ibadah seperti itu, dibangun di atas dalil yang yakin, ya, bukan dia hanya mengira-ngira perkara. Nah, larangan di sini tadi berpuasa kalau dia niatnya berhati-hati saja. Jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan, itu tidak boleh ya, dari hal yang diharamkan. Bahkan diterangkan di hadis yang lain dalam riwayat Al-Bukhari secara muallaq dari Ammar bin Yasir, kata beliau, man shamal yawmal ladzi man shamal man shamal yawmal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Kata Ammar bin Yasir, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, ya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah melarang tadi berpuasa di hari yang padanya di situ ada keraguan. Maka tidak boleh dia berpuasa di hari yang padanya ada keraguan, karena niat berhati-hati. Adapun kalau dia misalnya berpuasa karena masih bulan Sya'ban misalnya, dan sudah diterangkannya ada syariat berpuasa di bulan Sya'ban, maka itu tidak ada masalah. Dia berpuasa bukan karena berhati-hati, tapi karena apa? Tapi karena masih di bulan Sya'ban, ya, masih berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, dari hal yang harusnya diperhatikan, dari hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi tadi yang pertama, kita tahu dengan apa itu Ramadan masuk. Syekh tadi terangkan kepada kita satu di antara 3 perkara. Tadi di situ kita harus tahu juga tentang masalah larangan berpuasa sehari atau 2 hari, nah, sebelum Ramadan, karena niat untuk berhati-hati dalam perkara itu, ya. Dan juga tadi sudah diterangkan ya tentang masalah cara melihat hilal. Itu sudah kita bahas tadi, dari sebagian cara yang ditentukan dengan hal tersebut masuknya bulan Ramadan. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk bulan Ramadan, dan mungkin ada pembahasan yang lain lagi kita tidak bisa terangkan ya, karena ini masih agak panjang tentang masalah syarat-syarat kewajiban berpuasa. Tapi insyaallah akan diterangkan di